asal ngomong aja. Kamu ngarang-ngarang sesuai dengan keinginanmu. Firman yang mana disampaikan? Kapan disampaikan? Coba tunjukkan. Kapan disampaikan? Kepada siapa disampaikan? Jangan asal ngomong seperti itu. Alkitab itu lengkap, bukan sepotong-sepotong seperti itu. Kalau Pak Lansen mau tanya kepada siapa, maka bertanya kepada Yesus. Lantas apa Yesus katakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Maka bertanyalah kepada Yesus, firman yang mana yang disampaikan? Kenapa bertanya kepada saya? Saya tidak mau menambah dan mengurangi apa kata Yesus. Paman Lansen mengatakan Alkitab itu lengkap ya. Mari kita buktikan kalau Alkitab itu lengkap. Jelas sudah berkurang. Kamu tidak kasih tunjuk firman yang sampaikan itu kepada siapa. Ada di situ tercatat. Makanya kamu Islam ini selalu potongan-potongan berita yang kamu kabarkan. Tidak secara utuh. Ada di situ, ada firman disampaikan. Dibukanya kitab itu, di istilah firman itu. Disampaikan kepada siapa? Di situ ada tercatat di situ. Kamu itu mengajarkan yang tidak tahu. Ditanya Yesus lagi. Di kitab itu kan, kamu baca itu ayat atau berita itu kan kamu ambil dari kitab. Kamu beritakannya separuh-separuh. Justru kalau Pak Lansen tahu, sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Bukan Pak Lansen tahu, bertanya kepada orang yang tidak tahu. Maka kalau orang yang matanya terbuka lalu dituntun oleh orang yang buta, maka sama-sama masuk jurang. Nah sekarang, di mana firman yang dia sampaikan itu, yang di mana, firman yang mana? Coba jelaskan. Lengkapnya di mana? Tuhan kami itu bukan menceritakan tentang bagaimana cara menciptakan. Bukan. Kamu pertanyaan bukan aja. Ya, lengkap ajarnya, lengkap apa? Tentang keselamatan manusia. Itu lengkapnya. Bukan lengkap mengajarkan tentang perbuatan surga, penciptakan bumi. Bukan itu. Keliru kamu itu. Al-Quranmu sendiri kamu tidak paham, mau belajar tentang Alkitab. Kamu tidak tahu apa-apa. Justru tampilkan catatan itu Pak Lansen. Jangan marah-marah dulu. Kita dua kan sobat. Ini kan dialog, bukan marah-marah. Makanya jangan mengajarkan. Dialog apaan? Mengajarkan. Saya sudah bilang jangan ajarkan ajaran Alkitab. Yang kamu ajarkan potongan-potongan. Jadi melenceng dari maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Hanya kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab. Tidak tahu semua, tidak tahu lengkap, mau berlagak jadi guru, mengajarkan. Itulah bencinya saya kepada Islam ini. Mengajarkan potongan-potongan berita Alkitab, sehingga salah maksud dan tujuan Alkitab itu diajarkan. Dirangkai sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan apa maksud dan tujuannya. Kan merusak itu namanya. Hanya potongan-potongan berita. Firman telah kusampaikan. Dia tidak sampaikan ini, firman dia sampaikan itu. Kepada inilah disampaikan, tercatat di Alkitab kok. Kamu tidak tahu kan? Jangan sok jadi guru kamu. Jadi begini Pak Lansen, kalau kita baca secara keseluruhan pun tidak terdapat, ya, Isa bin Maryam atau Yesus anak Maria itu sebagai Tuhan, Pak Lansen. Alkitab bukan menceritakan tentang neraka, tentang surga. Makanya kamu sok-sok tahu tentang Alkitab. Mana ada Alkitab mengajarkan tentang surga, tentang neraka? Tidak. Alkitab itu memberitakan kasih, kabar baik, keselamatan bagi manusia. Sudah bisa mendapat hidup kekal, bisa masuk surga. Karena sudah kembali hak manusia itu. Yang tadinya hilang. Hak masuk surga, hak mendapat hidup kekal. Itu berita kabar baik yang diberikan oleh Alkitab. Bukan masalah surga dan neraka. Memang ini asal-asal sok-sok tahu aja tentang Alkitab. Tidak boleh seperti itu. Ajarkan Al-Quranmu, jangan Alkitab. Justru kalau Om Pak Lansen mau belajar, saya akan ajarkan. Karena Pak Lansen cuma bilang, tapi Pak Lansen tidak tampilkan, maka saya akan ajarkan Pak Lansen. Ayo, saya ajarkan. Mau tanya apa? Wah. Nah, Alkitab menjamin manusia masuk surga melalui Yesus. Nah, kalau Alkitab tidak menceritakan surga, bagaimana Alkitab menjanjikan masuk surga? Oh, Pak Lansen, my God. Maaf, diamlah kamu, diam.
Tidak dapat. Saya sudah baca dari Alkitab, saya tahu itu dari Alkitab kok, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu ini mau menyelewengkan ajaran Alkitab saya. Jangan mengajarkan. Ajarkan Al-Quranmu itu dengan baik. Perkenalkan Al-Quranmu dengan baik. Itu yang betul. Supaya jangan orang sakit hati kepada kamu. Saya sakit hati seperti itu. Mengajarkan, menyelewengkan ajaran Alkitab. Kamu bilang tidak ada. Sudah jelas-jelas tercatat di situ Yesus adalah Tuhan. Kamu mengatakan tidak. Di mana sih kamu itu? Justru saya juga baca dari Alkitab dan saya tahu dari Alkitab, Pak Lansen. Kemarin Om Lansen bilang Yesus bukan Tuhan. Ini Pak Lansen bilang Yesus adalah Tuhan. Ini bagaimana ini Pak Lansen? Hah? Ampun Bang Jago, jangan marah-marah dong. Nanti cepat tua lo. Ampun DJ. Pak Lansen tidak usah marah-marah. Ingat apa yang Yesus ajarkan. Apabila seorang menampar pipi kirimu, hendak berikan pula pipi kananmu. Apabila seorang mengambil bajumu, hendak pula memberikan jubahmu. Apabila seorang melempari kamu dengan batu, hendaklah membalasnya dengan kapas. Tapi ini Pak Lansen marah-marah. Ini bagaimana ini? Sebetulnya ajaran siapa yang Pak Lansen ikut? Diamlah kamu di situ, ngomong ajaran Alkitab. Kan gila kamu. Kamu tidak percaya kepada kitab, mau mengajarkan ajaran Alkitab lagi. Kamu pelintir lagi. Ini Islam ini mencari gara-gara aja ini. Untung aja Alkitab kami itu mengajarkan kasih. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Perbuatan ini, Islam ini sangat keji. Perbuatan keji. Sudah tahu Alkitab tidak dipercaya, sudah tidak benar. Diajarkan lagi kepada kami supaya kami sesuai dengan ajaran yang tidak benar. Kan gila kamu di situ. Katanya tidak dicatat Yesus adalah Tuhan. Tercatat banyak di situ. Yesus adalah Tuhan. Kamu ini emang Islam seperti itulah. Membuat huru-hara di dunia ini. Katanya damai. Kalau memang benar Islam itu damai, tidak seperti ini. Membuat sakit hati orang. Kalau damai itu, perkenalkan Al-Quranmu. Perkenalkan Al-Quranmu, ajarkan Al-Quran dengan baik. Itu yang damai. Ini sok-sok mengajarkan tapi tidak tahu apa-apa. Goblok. Lansen, siapa bilang saya tidak percaya dengan Alkitab? Bahkan saya beriman kepada Isa bin Maryam atau Yesus anak Maria. Dan saya beriman kepada apa yang dia katakan. Ya, saya beriman. Justru saya selalu membantah di dalam dialog itu karena apa? Kenapa kalian selalu menuduh Isa anak Maryam atau Isa anak Maria itu sebagai Tuhan, sedangkan dengan lugu dia mengaku dia adalah utusan? Saya bilang kamu diam saja. Kamu jangan mengajarkan. Kamu tidak tahu Alkitab saya. Kamu mau sok mengajarkan lagi. Sebaiknya ajarkan Al-Quranmu, perkenalkan Al-Quranmu, itu yang baik. Kamu mau bikin sakit hati orang saja. Tidak boleh seperti itu. Islam ini gimana sih? Memang luar biasa di Islam ini. Katanya damai, tapi membuat sakit hati orang. Lalu Om Pak Lansen suruh saya diam, terus Pak Lansen berdialog dengan siapa? Kan Pak Lansen lagi berdialog dengan saya. Nah kalau suruh saya diam, terus mau berdialog dengan siapa? Dan diri Pak Lansen sendiri kan tidak mungkin. Jangan emosi-emosi. Ini kan kita dialog. Benar salahnya itu kan tergantung Tuhan yang menentukan. Ini kita kan dialog Pak Lansen. Justru kita sering memperkenalkan Al-Quran, tetapi kan tidak diyakini dan tidak dibenarkan oleh kaum-kaum Kristen seperti Pak Lansen. Oleh sebab itu, saya memperkenalkan Alkitab yang memang mungkin sudah semenjak kecil Pak Lansen baca, tetapi Pak Lansen belum pernah memahami atau belum tahu untuk memahami tentang Alkitab tersebut. Alhamdulillah, saya sudah memahami Alkitab dan saya sangat-sangat menghargai apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saya beriman kepada Yesus sebagai Nabi Allah, dan saya beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah, dan saya beriman kepada apa yang diajarkan Yesus. Ya. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan Pak Lansen? Yaitu menyembah Tuhan yang Esa. Itulah buktinya kamu orang goblok. Kamu baca Alkitab,
tapi salah. Sudah tidak percaya kepada Alkitab. Dibaca, dipelajari. Untuk apa? Diajarkan yang salah itu kepada saya. Itu kan gila namanya, gila. Ya? Kamu tidak sadar bahwa sikapmu itu menyakiti hati orang. Apa bang begitu Islam? Damai. Katanya Islam damai, salam damai, rahmatin apa, entah apa namanya. Tapi ternyata kelakuannya seperti ini, merusak-rusak ajaran kitab orang. Bukannya mau bikin damai, ajarkan Al-Quran itu kepada kami. Itu yang baik, perkenalkan. Itu jalan yang terbaik. Ini merusak-rusak ajaran kitab orang. Saya sangat-sangat percaya dengan apa yang Yesus katakan. Bahkan Yesus menyuruh saya berdoa. Apabila kamu berdoa, berdoalah seperti begini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa kamu percaya kepada saya? Harus percaya kepada kitab saya kalau memang kamu anggap itu benar. Alkitab saya mengatakan Yesus adalah Tuhan, bukan saya mengatakan. Gila, kalau saya katakan bukan Tuhan, ya berarti saya salah. Yang benar itu adalah kitab saya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut saya Alkitab Anda itu mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi Yesus adalah buah dari firman Tuhan tersebut. Allah berfirman, maka keluarlah firman dan jadilah Yesus. Ya, Allah menciptakan Yesus melalui firman-Nya, dan melalui perantara kandungan Maria lahirlah seorang anak manusia. Maka Injil Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang di surga, melainkan anak manusia yang turun dari surga. Siapa anak manusia itu? Ialah ruh yang dikirim oleh Allah, ya, melalui perantara Gabriel, dan disampaikanlah kepada Maria, hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Oke, Pak Lansen? Ya jelas marah lah. Menyakitkan ini Islam ini semua. Bukan kamu aja. Sangat menyakitkan. Mengajarkan ajaran Alkitab tapi dipelintir. Katanya ahli-ahli mengajarkan Alkitab tapi disalah-salahin, diputar-balikan. Kan menyakitkan itu. Untung aja ajaran Alkitab itu ajaran damai. Kalau enggak sudah perang ini, pasti perang. Sangat menyakitkan tanpa kamu sadari. Coba kamu perkenalkan Al-Quran itu dengan baik. Itu yang benar. Tidak mungkin kami marah kalau kamu ajarkan Al-Quran. Ini Alkitab kami kamu putar-putar balikan maksud dan tujuannya. Kamu pelintir ajarannya. Katanya tidak, padahal dipotong-potong beritanya. Emang kami bodoh sebodoh-bodohnya. Memang gimana sih Islam ini jahat, bukan main. Di begini Pak Lansen, Yesus disalib dan dibunuh, dia tidak pernah marah. Loh, kok Pak Lansen pengikutnya marah? Bahkan pernyataan saya ini Tuhan Yesus pun tidak akan bisa membantah. Karena ini sesuai dengan pengakuan Yesus. Seorang utusan tidaklah lebih besar daripada yang mengutus. Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan Dia yang mengutus aku. Datangnya hari kiamat, aku sendiri pun tidak tahu melainkan Bapa yang di surga. Paham nggak? Pak Lansen harus paham apa yang dikatakan Yesus. Nah, kalau Pak Lansen bilang Pak Lansen goblok, justru dengar yang orang sampaikan. Jadi begini Pak Lansen, kalau kita mau ikut konteks Alkitab, ya, konteksnya itu kebanyakan salah, melenceng. Dan saya katakan melenceng. Diamlah kamu di situ, diam kamu nggak ngerti ajaran Alkitab kami. Kamu putar-putar balikan aja. Seperti saya tidak tahu membaca. Saya sudah katakan, ajarkan ajaran Al-Quran, jangan ajaran Alkitab. Gila ini semua gila nih. Kenapa sih? Dia sudah tahu menyakitkan hati orang, selalu ditambah lah di bandel. Suka banget menyakiti hati orang. Kenapa sih? Kamu itu Islam, kamu bilang damai, tapi minta marah orang, bikin marah orang.
Saya lebih mengerti daripada Pak Lansen. Itu menurut kamu. Mana saya percaya kepada kamu. Saya tidak mengikuti kamu. Saya tidak mengikuti pendapatmu. Saya mengikuti pendapat Alkitab saya. Ya. Jangan ajarkan ajaran Alkitab saya kepada saya dengan salah. Apa kamu tetap ingin menyakiti hati orang? Kenapa sih bandel begitu? Emang begitu ajaran Islam. Kamu bilang Islam itu damai. Rahmat apa itu? Tapi ternyata buktinya menyakiti hati orang terus. Setiap hari menghujat, setiap hari memelintir ajaran Alkitab. Kan menyakitkan hati orang Kristen itu. Gila memang Islam ini. Jangan ajarkan Alkitab saya. Aduh. Gimana sih, bandel banget sih. Emang begitu Islam itu. Dilahirkan untuk memelintir ajaran orang lain, menfitnah, melecehkan. Jadi tidak perlu Pak Lansen mengikuti pendapat saya, tetapi ikutilah pendapat Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, ikutilah yang seperti dia ajarkan. Ya, menyembah Tuhan yang Esa dan mengenal Yesus yang telah Tuhan yang Esa utus. Oke? Saya tidak mau kamu guru saya. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Kalau kamu orang benar, kalau kamu orang baik, perkenalkan Al-Quranmu itu kepada saya. Kenapa sih Islam selalu mengajarkan ajaran Alkitab tapi dipelintir? Oke, saya akan memperkenalkan Al-Quran kepada Pak Lansen. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, Pak Lansen mengucap 2 kalimat syahadat dulu. Ya, dengan berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru saya perkenalkan. Karena apabila kita mengutip Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran, terlebih dahulu harus mengucap 2 kalimat syahadat dan mengambil air wudhu, baru kita pelajari Al-Quran. Oke, silakan mengucap 2 kalimat syahadat dan saya akan memperkenalkan tentang Al-Quran terhadap Pak Lansen. Coba terjemahkan dulu apa artinya asyhadu alla ilaha illallah itu. Coba terjemahkan dulu. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke? Jadi kalau Pak Lansen kutip sepotong la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi saya bersedia untuk memaparkan tentang Al-Quran di hadapan Pak Lansen. Ya. Tapi setiap orang yang mau belajar Al-Quran terlebih dahulu dia harus mengucap 2 kalimat syahadat. Bagaimana saya langsung menyaksikan tidak Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah? Orang saya belum tahu itu Tuhan, belum tahu itu Rasul. Diajarkan dulu baru saya ngaku. Bagaimana sih kamu ini? Kok disuruh langsung mengucapkan Muhammad Rasulullah? Saya tidak kenal Rasulullah, saya dikenal Allah. Bagaimana saya bisa mengatakan itu Rasul? Saya tidak tahu, tidak kenal. Bagaimana kamu bilang saya mengaku Rasulullah itu Muhammad terlebih dahulu? Belum kamu ajarkan, belum kamu kenalkan. Ya nggak mungkin lah. Bagaimana saya bisa langsung menjalankan motor tanpa dibuka kontaknya? Belum diajarkan, belum diperkenalkan, langsung mengaku, kan pembohong saya di situ. Kamu suruh saya berbohong ya? Dari mana saya tahu itu Rasulullah? Kan belum kamu ajarkan. Coba pikir, pakai logikamu. Mana mungkin saya langsung mengatakan saya mengaku Muhammad Rasulullah, belum saya tahu siapa itu Muhammad itu. Belum kamu kenalkan, belum kamu kasih tahu siapa dia. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia adalah Allah yang tunggal, tidak diperanakan dan tidak beranak. Dia tidak pernah mati, tidak ada akhirnya dan tidak ada awalnya. Itu adalah Tuhan yang disembah kami. Poin pertama. Poin kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul, seorang Nabi
yang menyampaikan apa yang disampaikan kepada Allah melalui perantara pewahyuan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan, ya, segala perkataan Allah kepada malaikat, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan kedua itu. Maka mutlak apa yang dikatakan Rasulullah di dalam Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah. Kata lainnya adalah firman dari Allah. Mau mengenal Al-Qur'an lebih dekat, harus belajar. Nah, kalau Pak Lansen bersedia, maka kami siap mengajarkan apa yang Pak Lansen mau pelajari. Nah, kalau Rasulullah, ya, itu adalah seorang nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagus. Ini mau saya ikutin. Maka saya bertanya, kamu katakan Muhammad adalah Rasulullah. Dari mana kamu tahu itu Muhammad Rasulullah? Dari siapa kamu tahu itu? Apa kamu ketemu dengan Muhammad? Dari siapa? Siapa mengatakan itu Nabi kepada kamu? Apa kamu ketemu dengan Muhammad? Ya, buktikan dulu omonganmu, kebenaran omongan itu dulu. Baru saya percaya. Yang mengatakan itu Nabi siapa? Ya. Saya bertemu dengan Nabi Muhammad melalui Al-Qur'anul Karim. Sebab analoginya kita ini pembaca. Poin pertama, Lansen tidak ketemu secara langsung dengan Yesus, tidak ketemu secara langsung dengan Paulus, tidak ketemu secara langsung dengan Lukas, Yohanes, Matius, Markus, tetapi Pak Lansen percaya bahwa perkataan mereka itu benar dan perkataan Yesus itu benar. Maka analogi tersebut saya palingkan kepada saya. Saya tidak pernah ketemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi saya bertemu dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu dari Allah yang dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi di dalam Al-Quran itu sendiri. Oke. Al-Quran Nur Karim hadir di tanganmu melalui siapa itu? Dari mana itu? Kok bisa ada hadir Al-Quran? Dari mana datangnya Al-Quran ini? Hadirnya Al-Quran berawal dari disabdakan oleh Rasulullah SAW yang ditulis oleh Abu Bakar Umar bin Khattab. Dan Al-Quran tersebut disalin dan disebarkan di seluruh dunia. Maka saya mengatakan, dari situlah saya mengenal dari Muhammad SAW dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak Lansen. Saya percaya karena ada jejaknya. Ada sejarahnya. Di luar Alkitab juga menceritakan tentang Yesus. Banyak berita tentang Yesus. Maka saya percaya Alkitab saya. Tidak seperti Al-Quran, saya tidak tahu. Makanya perkenalkan dulu itu. Dari mana Al-Quran itu datangnya. Saya tidak pernah ketemu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan Yesus. Tapi saya percaya karena ada bukti-bukti. Bukti sejarah ada. Bukti arkeolognya ada. Bukti bekas perjalanannya ada, dijaga sampai sekarang. Maka saya percaya. Makanya perkenalkan Al-Quran itu dulu. Perkenalkan Muhammad itu supaya saya mengatakan itu Nabi. Kalau sudah terjamin itu Nabi, ya mengaku saya nanti Nabi. Itulah sebabnya saya percaya kepada Alkitab saya. Ada bekasnya, ada bukti-buktinya. Nah, Om Lansen pintar. Sebab pertanyaan Om Lansen merujuk kepada pribadi Om Lansen sendiri. Sejak kapan saya ketemu Nabi Muhammad? Maka pertanyaan itu seperti merujuk kepada diri Pak Lansen sendiri. Sejak kapan Pak Lansen ketemu Yesus? Sejak kapan Pak Lansen ketemu Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus? Gak pernah kan? Justru itulah jawabannya yang terjawab dari mulut Pak Lansen sendiri. Nah, sebagai pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, poin pertama, Allah menurunkan wahyu melalui perantara Nabi Muhammad, yang dituliskan menjadi Al-Quran.
Itu poin pertama, bahwa membuktikan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Terus bukti mana lagi yang Pak Lansen mau? Iya. Emang kamu lihat Allah menurunkan wahyu itu kepada Muhammad. Muhammad ketemu dengan Allah, kamu lihat. Jelaskan yang jelas. Jelaslah. Kamu bilang Muhammad menerima wahyu, ya? Emang kamu lihat. Jadi kalau mau mengajarkan itu harus jelas, jangan tergantung-gantung. Jadi banyak pertanyaan saya nanti kalau gantung-gantung kamu ajarkan. Saya sudah katakan, beda saya dengan kamu. Beda kitab saya dengan Al-Quran, beda. Al-Quran saya tidak kenal itu, nggak tahu bagaimana bisa tahu-tahu muncul itu. Kalau Alkitab saya itu ada, beritanya benar, karena terbukti benar, ada bekasnya di bumi ini. Ada sejarahnya. Di luar Alkitab. Tercatat di mana-mana ada. Bekas perjalanan Yesus ada. Jadi saya percaya, oh iya. Makanya orang-orang Kristen sering melihat kubur Yesus, melihat penyaliban saat di mana Yesus tersalib. Ada, semua ada. Segala apa yang diceritakan Alkitab melalui arkeolog ada. Terbukti benar, semua ada. Al-Quran bagaimana? Saya tidak tahu. Oke, silakan Pak Lansen bertanya. Memangnya saya lihat, ya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Jawabannya, Pak Lansen lihat saya tidak? Sementara saya di sini, Pak Lansen lihat tidak dari situ? Makanya siapa Muhammad rupanya? Kok bisa disabdakan Al-Quran itu? Siapa Muhammad ini? Kan kita harus jelas dulu, ya. Saya juga bisa bersabda kok. Saya bukukan sabda saya. Jadi kamu harus perkenalkan dulu si Muhammad ini siapa. Terus kalau Pak Lansen berkata jejak-jejaknya ada pula jejak-jejaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukti kuburannya juga ada. Terus apa yang dipermasalahkan? Terus saya sudah sampaikan kepada Pak Lansen, saya mengenal Nabi Muhammad SAW itu melalui disabdakan oleh Al-Quranul Karim. Paham nggak? Apakah kurang jelas juga jawaban saya? Dari awal kan jawaban saya sudah seperti begitu. Bahwa saya mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, ya, itulah diperantarakan oleh Al-Quranul Karim. Analogimu ngawur. Saya heran. Kamu mengajarkan Alkitab lancar. Mengajarkan kisahnya Muhammad menjadi nabi pun kamu tidak lancar. Sepotong-sepotong. Jelaskanlah dulu lah. Dari mana kamu tahu itu Muhammad itu adalah nabi? Kamu langsung menyaksikan itu nabi. Saya tidak mau seperti kamu. Kamu saksikan Muhammad nabi, tapi tidak tahu dari mana tahunya itu nabi. Bagaimana sih? Jangan suruh saya berbohong. Kamu mengatakan Muhammad nabi, tapi kamu tahu dari mana saya nggak tahu kamu. Ajarkanlah. Muhammad itu adalah nabi dari sini ceritanya begini, ceritanya makin adalah nabi gitu. Kalau sepotong-sepotong seperti ini banyak pertanyaan saya nanti. Iya Pak Lansen, kan jawaban saya simpel-simpel saja. Pak Lansen tanya, saya pernah lihat Nabi Muhammad tidak? Justru saya bertanya, apakah Pak Lansen melihat saya yang sementara bercerita dengan Pak Lansen ini? Wah, kita sama-sama hidup, kita sama-sama ada di dunia. Kita belum pernah saling melihat, hanya mendengar percakapan kita. Lantas Pak Lansen bertanya, Nabi Muhammad yang keberadaannya 1000 tahun kemarin, kurang lebih ya, dengan saya yang ada sekarang. Maka itu bukan suatu pertanyaan orang yang bijak. Saya paham itulah pertanyaan jebakan, tapi saya tidak mengapa. Saya akan siap menjawab. Quran ini dari mana rupanya ini? Kok ada Al-Quran lagi? Dari mana? Ngapain ada Al-Quran? Kok bisa ada Al-Quran? Ya? Dari mana datangnya Al-Quran ini mengatakan Muhammad itu Nabi? Emang apa kuasa Al-Quran? Kok bisa tiba-tiba kamu percaya kepada Al-Quran? Karena apa? Kenapa kamu percaya kepada Al-Quran?
Oh, kenapa bisa ada Al-Quran? Maka saya berkata, keberadaan Al-Quran ya, itu adalah wahyu dari Allah yang dituliskan oleh Abu Bakar Umar, diperantarakan oleh lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Saya kutip seseorang sahabatnya, yaitu Abu Bakar Umar bin Khattab, yang menuliskan wahyu tersebut. Oke? Maka keberadaan Al-Quran berawal dari situ.